Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. datang di Bustan Studio. Hari ini kita akan melakukan unwaging pertama, unwaging unwaging satu, kompetisi desain Bustan Studio dengan judul Taman dan Lanskap eh, Rumo Aceh. Ya, kebetulan Bustan Studio sedang mendesain satu objek rumah Aceh yang lokasinya ada di Banda Aceh ya, Pangodeah namanya. Di lokasinya di Pangodeah, Banda Aceh. Sedang dibikin satu rumah Aceh yang ini rumahnya bukan dibikin baru ya, tapi dipindahkan dari daerah lain ke Pangodeah ini. Terus dan kita bersamaan ini jadi Bustan Studio mm, mau bikin eh, ya mengajak teman-teman dari terutama alumni Busan Studio ya yang udah pernah belajar di Busan Studio untuk untuk mengasah kembali kemampuan skill dia untuk 3D modeling dan rendering. Kita buatlah sebuah lomba mendesain lanskapnya ya. Kebetulan di sini yang belum ada desainnya kan lanskapnya. Jadi ya sekalian kita uh, lombanya tentang itu. Nah, jadi coba kita uh, ini sambil sambil bertanya ya, kalau unwaging kan selain dari kita menjelaskan tentang lokasi, tentang fungsi bangunan dan lain-lain, nanti kalau misalnya ada dari teman-teman yang mau bertanya tentang apa yang harus di desain di sini atau apa yang kurang jelas, bisa langsung dikomunikasikan di sini ya. Dan ini juga akan direkam. Jadi kalau lihat dari jadwalnya, coba kita buka dulu jadwalnya seperti apa. Belum ada yang baru guys. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ini udah ada yang baru. Ya, udah. Tuh. Saya mau share ininya ya. Saya share semuanya aja lah ya. Nah, ini kelihatan ya. Kalau misalnya nggak kelihatan, tolong dikasih tahu. Betul, ini sedang dalam proses pengisian ini ya. Ini dewan jurinya siapa lagi? Ini ada satu lagi yang namanya Pak Hilman. Nah, oke. Jadi Busan Studio Tengah menggarap sebuah proyek pembangunan rumah Aceh yang berlokasi di Banda Aceh. Saat ini proyek tersebut akan memasuki tahap pekerjaan lanskap agar suasana di sekitar bangunan rumah Aceh yang telah berdiri ini semakin indah. Rumah Aceh merupakan rumah adat masyarakat Aceh. Rumah adat ini kaya akan nilai filosofis dan estetis. Hal tersebut terlihat dari berbagai ornamen yang menghiasinya. Nilai-nilai Islam yang begitu melekat di masyarakat Aceh juga memberikan pengaruh cukup besar pada bentuk serta tata letak rumah Aceh. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat di side plan-nya nanti, ini rumahnya walaupun kaflingnya lurus, dia rumahnya miring karena dia mengarah ke kiblat. Gitu ya. Jadi uh, ini agak unik juga untuk bikin lanskapnya seperti apa nih bagusnya gitu kan. Nah, terus area desainnya ini kurang lebih luas tapaknya ya, termasuk si rumah Acehnya itu kurang lebih 500 meter persegi. Sebenarnya kurang sedikit sih, 400 sekian. Fungsi utamanya adalah supaya taman dan lanskap ini bisa menghubungkan dua bangunan yaitu rumah tinggal pemilik rumah Aceh itu ya, rumah tinggal yang ada di depannya dan si rumah Acehnya. Jadi kalau misalnya kita mau akses ke sana ke sini itu nggak kehujanan gitu, gimana caranya? Nah, sekarang sih sudah ada satu ide untuk bikin selasar. Nah, tapi di samping itu di sekitar selasar harusnya bagusnya diapain lagi gitu kan. Seperti itu. Terus peserta lomba diminta untuk mendesain area terbuka dengan mengusulkan fasilitas taman, tata letak, serta jenis tumbuh-tumbuhan yang pantas untuk diaplikasikan pada tapak agar halaman rumah Aceh ini tampak lebih indah dan juga produktif. Nah, jadi nggak hanya indah aja ya, jadi harus produktif juga, jadi bisa menghasilkan lagi gitu. Namanya juga bisa uh, kalau perlu bisa dijadikan bisnis apa ya di sini atau apa gitu ya. Atau kegiatan apa yang lebih produktif seperti itu. Ketentuan mengikuti lomba ini dapat diikuti baik perorangan atau berkelompok. Boleh 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 aja ya kalau mau berkelompok juga.
Terus tidak ada batasan usia, jadi boleh siapa saja yang tertarik untuk mencoba mendesain area ini, boleh coba untuk ikutan lomba ini. Peserta perlu membayar ini ya, biaya pendaftaran sebesar 50.000 untuk mendapatkan nomor registrasi dan data tapak gitu. Untuk tadi sudah ada 3 orang yang Kak Indah kasih ininya ya, 3D SketchUp-nya. Karena sudah mendaftar lebih awal, berapa orang ya? 3 orang. Nah, yang belum 3 orang lagi ya, eh Naufal, Naufal dan Jihan, habis itu Hendri dan Kerin ya. Nah, itu sudah mendaftar, tapi saya belum kasih 3D-nya. Nanti mungkin setelah setelah unboxing ini ya, nanti saya share 3D-nya. Lanjut, mana tadi? Ya, ini. Oke, terus nanti ini ada tanggal-tanggal penting yang perlu teman-teman uh, ketahui juga. Uh, Lomba ini sudah kami umumkan di awal bulan Januari ini. Nah, hari ini kita melakukan unweighing dan pembukaan pendaftaran. Nanti ini unweighing pertama mungkin masih kurang-kurang paham, kurang-kurang apa gitu ya. Nanti ada unweighing yang kedua di seminggu setelah hari ini ya, tanggal 22 Januari, hari Minggu juga. Nah, mungkin di situ teman-teman yang udah daftar dan udah mendapatkan apa informasi tentang tapaknya, udah jadi lebih paham, udah lebih ngerti uh, apa yang harus didesain, apa yang harus uh, ini ya, sudah dilihat-lihat objeknya, lokasinya. Mungkin kalau lokasi kita nggak bisa, mungkin yang nggak bisa datang langsung ya kita lihat dari ini aja ya, dari foto-foto atau enggak dari Google Maps kali ya ada. Oh ya, hari ini juga akan menampilkan foto-foto lingkungan sekitar situ ya. Nah, supaya teman-teman lagi jadi lebih kebayang ininya, apa ya, lokasinya. Nah, ini unboxing yang kedua, tanggal 22 Januari. Kalau misalnya teman-teman bisa hadir lagi untuk ini, silakan hadir lagi ya. Lalu batas akhir pendaftaran. Nah, jadi ini selama durasi lomba, selama kalian mendesain, kalian masih boleh terus mendaftar ya. Jadi kalau misalnya, saya udah punya gambarnya, tapi saya belum daftar gitu ya. Nah, itu sampai tanggal 14 Februari masih diterima pendaftarannya. Tapi tanggal 15 sudah harus dikumpulkan gitu ya. Tanggal 15 Februarinya sudah harus dikumpulkan. Jadi desainnya ya cepet-cepet aja gitu ya, namanya lomba siapa cepat gitu ya. Lomba apa cepet-cepet. Ya enggak juga sih, tapi uh, harus dengan ini ya, kreativitas yang tidak asal-asalan juga gitu ya. Kami juga melihat inovasi apa sih atau pemikiran apa yang teman-teman punya untuk mendesain area ini. Tuh. Boleh kok. Jadi mana tahu dari apa, dari desain teman-teman bisa jadi inspirasi untuk beneran kami bikin di sini gitu ya. Oke, terus pengumpulan tanggal 15, terus penjuriannya insya Allah di tanggal 16 sampai 22 Februari. Berarti itu cek 16 sampai 22 Februari. Oh ya. Oh, ya. Tanggal 15 ini hari Rabu ya, bukan hari Minggu ini. Tanggal hari Rabu ini weekendnya akan kami ini ya, nilai gitu. Nah, untuk jurinya sendiri, iya boleh. Untuk jurinya sendiri. Uh, Bentar guys, jatuh. Kita ada Mbak Veronica dari Lavatera Studio. Kalau teman-teman pernah lihat Lavatera Studio di Instagram, ini berarti punyanya Mbak Veronica Joan ini ya, Mbak V. Ini dia adalah seorang arsitek arsitek lanskap yang dari ITB. Ada salah ngomong nggak saya? Kalau nggak salah sih dari mana ya? Yang dari ITB. Kita kenalan dulu nanti pas
pas mau penjurian nanti mudah-mudahan kita punya waktu untuk kenalan ya sama juri-jurinya. Ada Mbak V dari Lavender Studio, itu gambar lanskapnya bagus-bagus banget loh. Kalau kalian lihat IG-nya, keren-keren banget. Oh, dia juga mendesain ini zoo Rans Zoo ya. Zoo itu apa sih? Kebun binatang punya itu Nagita Slavina gitu. Rans ya kan? Itu pengetahuan saya seperti itu ya. Nah, terus juri selanjutnya ada Pak Hilman. Coba saya share yang lain ya. Ini belum dimasukin soalnya. Masih di dalam ini. Nah, ini Pak Hilman. Insya Allah nanti Pak Hilman juga akan menjadi ini gimana gesernya ya? Nggak bisa lah. Akan menjadi juri di perlombaan ini. Beliau adalah seorang arsitek, arsitek bangunan, dan juga kadang-kadang membuat lanskap. Selanjutnya nanti kami sedang mencari satu lagi nih juri dari pihak owner ya, dari pihak owner belum kami dapat kira-kira siapa nih yang mau jadi jurinya. Jadi mudah-mudahan ada 3 juri yang akan menilai desain teman-teman semuanya. Nah, terus untuk hadiahnya juara kita hanya ada dua juara ya. Juara pertama akan mendapatkan uang tunai di ditransfer tapi bukan uang cash ya. Ditransfer juara 1.500.000 rupiah, juara 2 750.000 rupiah. Nah, seperti itu. Terus nanti karya pemenang insya Allah akan kami tampilkan di Instagram Busan Studio dan menjadi hak milik Busan Studio ya. Terus untuk informasi ini kita akan update terus di story Instagram. Jadi teman-teman sering-sering kepoin story Instagram Busan Studio, mana tahu ada info-info terbaru tentang lomba ini. Atau biasanya suka kami keep juga di highlightnya ya. Jadi kalau misalnya nggak sempat lihat per 4 hari itu ya lihat aja di highlightnya. Nanti dia ada di situ. Infonya di situ. Sebab kadang-kadang kalau misalnya kita taruh link atau apa gitu, kalau di feed-nya kayaknya nggak bisa dipencet ya atau gimana gitu ya. Jadi kita taruh di story gitu ya. Terus apalagi nih infonya. Nah, nanti teman-teman yang udah daftar akan mendapatkan 3D drawing ya, 3D mana 3D-nya? Nah, ini gambar 3D-nya ini kelihatan teman-teman? Halo. Kelihatan, Kak. Ya. Nah, ini akan 3D-nya seperti ini. Judulnya ini kalau sini masih itu rumah Aceh ya. Ini judulnya lomba. Ya pokoknya kalau nggak rumah Aceh lomba ya. Nanti seperti ini. Jadi secara umum ini lokasinya datar ya, datar. Datar. Nah, ini untuk menghubungkan antara belakang rumah ini ke sini supaya nggak kehujanan gitu. Nah, tapi pengen ada lanskapnya. Nah, ini kan lumayan besar ya. Nih, mau diisi apa nih, teman-teman? Apakah rumput aja atau apa gitu. Nah, terus yang perlu desain lagi ini sumur. Sumur akan menjadi objek yang unik gitu ya. Yang bisa cantik untuk dilihat. Teman-teman punya ide apa nih yang cocok untuk nyatuin sama bangunan ini. Nah, kalau sekarang sih bangunan ini masih kolongnya tuh masih belum aja, belum ada bangunan, belum ada ruangan bawah ini, tapi akan ada ruangan bawahnya nanti. Gitu. Jadi bagaimanapun juga nanti akan ada rumah tambahan ini. Gitu ya. Rumah tambahan ini ada di bawah, lalu ada depan sini sedapat mungkin kita masukin mobil ya untuk parkir mobil. Nah, yang belum ada parkir apa tuh namanya motor. Nah, parkir motor di mana nih bagusnya gitu. Terus masuk mobilnya dari mana? Apakah dari sini? Boleh, dari sini boleh. Gimana desain kalian ya? Nah, untuk informasi tapaknya kurang lebih di sini nanti akan ada ya. Nah,
Di sini akan dibuat septic tank. Nah, di sini ada groundwater tank. Di sini torrent. Nah, terus dari rumah Acehnya itu sendiri akan ada penambahan ke depan segini berupa teras, ya, teras. Habis itu ini besarnya seberapa ya? Kurang lebih 2 meter juga, 2 meter, 2 meter sekian. Seperti itu. Nah, terus ini kalau teman-teman lihat pagar-pagar ini sudah sedikit kami desain ya. Ini adalah menggunakan batang kelapa. Nah, karena sedapat mungkin kita menggunakan material-material yang ada di existing gitu. Karena kemarin kita potong pohon kelapa, ya batangnya kita pakai gitu di sini gitu. Terus kemarin ada sisa seng dari sini kita pakai untuk pagar gitu. Nah, sekarang yang bersisa itu adalah daun meriahnya ini, daun rumbia ya. Daun meriah kami panggil, tapi kalau bahasa Indonesia daun rumbia. Nah, ini masih banyak bersisa. Nah, apa ide teman-teman untuk memanfaatkan daun yang tersisa itu di uh, di lokasi ini gitu. Kalau misalnya masih bisa memanfaatkan itu kan sebagai poin ya, poin lebih untuk bisa memenangkan ini. Jadi kita memanfaatkan material atau bahan yang masih ada di sini. Lalu untuk warna ya, untuk bangunan ini uh, dipertahankan warna hijau tua dan hijau muda ini ya. Biasanya rumah Aceh itu warnanya kalau ke hitam, hitam dan ornamennya tuh merah kuning hijau biasanya kan. Atau ada yang coklat ada nggak ya? Ya mungkin warna kayu ya, warna kayu. Nah, tapi ini karena bangunan aslinya adalah warna hijau, jadi kami mempertahankan warna hijau ini. Nah, teman-teman diminta untuk desain lanskapnya bisa mencocokkan dengan warna bangunannya gitu ya, seperti itu. Selanjutnya apalagi yang perlu nanti kita list ya, apa saja sih yang perlu kita desain. Salah satunya ya selain selain tata letak tata letak non, fasilitas dan bunga-bunganya, juga lightingnya. Nah, ini penting karena ini juga akan dipakai ketika malam. Jadi kalau misalnya malam bagaimana sehingga kita memiliki lighting yang bagus di sini. Jadi um, cukup sudah cukup ini ya, cukup apa ya? Ya pokoknya lightingnya sampai ke tahap lightingnya seperti apa gitu ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa bukan menerjemahkan, bahasanya menampilkan itu dalam desain teman-teman dalam 3D-nya gitu ya, sehingga membuat area ini menjadi cantik ya, cantik dan produktif. Nah, terus dari sini sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu nggak dari teman-teman? Kita sudah ada berapa orang nih yang hadir? Ada 12 ya. Ini baru objeknya sendiri ya. Kalau ada yang mau tanya, silakan open mic atau mau tanya lewat chat juga boleh. Kalau nggak ada, saya mau lanjut dulu ke Izin bertanya, lokasinya. Kak. Izin siapa tuh? Saya Aksal Elmansyah. Akal ya, enggak. Di situ kan terdapat sumur. Nah, Mm-mm. sumur itu dipergunakan hanya menggunakan pompa atau menggunakan timba juga, Bu. Timba. Kita pakai timba yang ini, katrol. Hmm, Kalau pompa, sebenarnya di existing sekarang ini belum ada pompanya. Nah, tapi ini kan karena ada apa toren ya. Toren mah harus pakai pompa kan ya, kok ke atasin ya. Dari iya. groundwater tank atau ini kan, ini seperti biasanya sih pakai pompa. Tapi kalau yang ini saat ini belum ada pompanya. Jadi pemikiran kami mah ya Di- pakai katrol aja gitu. Difungsikan Difungsikan lebih ke timba ya. timba ya. Oke. Sama Oke. satu lagi untuk area main entrance masuk sama Mm-mm. parkir itu boleh diubah ya? Jalan masuknya ininya boleh. Ya, Ya, boleh. boleh. Kalau misalnya teman-teman ada pemikiran yang lebih
bagus gitu ya, misalnya kayak gini juga bisa nih, nggak mesti kayak gini. Nah, itu boleh dicoba di desain teman-teman ya. Kalau Terima menurut kasih. pemikiran kami awal sih ya cuma bisa masuk begini doang. Kecuali motor ya, kalau motor mah bisa kemana-kemana karena dia kan kecil manuvernya. Ini kalau mobil karena dia lahannya memang tidak terlalu besar dan ada ini juga ada pohon di sini. Nah itu karena pohon kota ya, bentuknya seperti itu. Oh ya, kalau teman-teman udah buka Instagramnya Busen Studio, di situ di postingan terakhir di feednya ada saya post uh, video tentang lokasi ini. Jadi bisa nanti setelah Amazing ini selesai, teman-teman bisa coba buka di Instagramnya itu tentang lokasi ini. Ya, saya Oke, buka di sini nggak terima ya? kasih. Bisa nggak ya? Oh, soalnya filenya lagi di handphone. Saya juga bingung ini ngasih lihatnya gimana. Buka Instagram saya kali ya. Ini kelihatan. Siapa yang daftar tuh tadi ya? Eh, oke. Di sini ada pertanyaan lagi selain itu? Tidak ada, Kak. Terima kasih, Kak. Oke, oke. Nah, saya lanjut ke ini ya, ke lokasinya di mana kalau misalnya teman-teman mau tahu. eh ini di Pangut ya. Saya buka ini kali ya, apa tuh namanya? Google Maps, Google Maps, Google Maps. Ini saya cari Pangut. Ada Aceh. Ini ada Ains ya. Nah, ini deket banget lokasinya sama Ains Aceh Islamic Nature School ya. Nah, lokasinya di sini. Mana dia, guys? Ini kelihatan ya, saya punya uh, map masih Silakan, terpantau Kak. dengan baik. Nah, ini lokasinya di sini. Nah, secara ayo kita pakai ini deh, layers-nya. Nah, ini. Nah, di belakang sini, di sini mungkin belum ada ininya ya, belum ada rumah Acehnya belum ada, tapi dia lokasinya adalah di sini. Kalau teman-teman lihat, di sini ada jalan namanya Jalan Kerukunan, lalu ada di sini ada Jalan Kerukunan, di sini eh, ada toko atau ada studio make up ya, Cut Marah Makeup. Nah, ini sebelahnya. Nah, kira-kira di sini depan belakangnya seperti itu. Di sini ada komplek depannya. Di sini belakang sini ada jalan utama gitu ya. Jalan utama namanya jalan besar ya, jalan besar. Di sini tulis-tulis kerukunan sih, padahal seharusnya namanya Jurong Dagang gitu ya, Jalan Jurong Dagang. Nah, seperti itu. Lokasinya memang memang kebun semuanya. Kalau teman-teman lihat di uh, sketchupnya, mana sketchup saya? Nah, ini. Nah, kalau melihat keseluruhan, nah teman-teman sudah bisa mengikuti ya, oh daerah mana tuh, supaya misalnya teman-teman mau ngasih lihat apa cahaya matahari atau apa gitu, teman-teman bisa uh, apa namanya review, mau bisa apa ya bahasanya tuh ngerti, bisa lihat ke situ ya. Karena teman-teman, tapi ini sudah utara selatan sih ini posisi penempatan si site-nya udah bener lah gitu ya ke atas. Nah, terus ini ada jalan yang tengah ini ya. Ini adalah akses di tengah kebun tersebut. Nah, tapi ini nggak keras kayak gini seharusnya. Karena ini jalannya saat ini belum belum terbuat seperti ini. Tapi mungkin di kemudian hari, kalau misalnya ini sudah berkembang, sudah banyak eh, aktivitas di sini, mungkin dia akan diperkeras. Tapi kalau sekarang mungkin masih jalan setapak atau masih jalan kebun aja gitu. Ini supaya kita bisa, ini kan ceritanya ada beberapa kafe yang lain supaya tanah yang di sini bisa diakses sama orang yang punya ini, tanah ini gitu ya. Jadi kita bikin akses seperti itu. Nah, cuman
karena yang ini dan yang ini pemiliknya satu orang, jadi dia mau digabungkan gitu ya. Gimana? Nah, seperti itu. Oke, ini untuk gambar animasi, untuk gambar 3D-nya ya. Nah, untuk foto, nah, supaya teman-teman bisa lihat juga foto, kurang lebih, ini tadi aku mau masukin dari handphone ke sini agak susah, nggak bisa gitu. Ntar kita cari Pangu deh ya. Pangu. Kita lihat gambar-gambar terakhir ya. Ini malah yang bisa kelihatan nih gambar pembangunan lagi ntar ya. Oke, ini mudah-mudahan agak kelihatan sedikit. Coba, kalau ini kelihatan nggak? Kelihatan ya? Nah, ini waktu pembangunan sih. Nah, tapi kurang lebih lokasinya seperti ini. Nah, seperti ini ya. Jadi kalau misalnya dengan skala kita, skala manusia, ini tempatnya nggak terlalu besar sih gitu ya. Jadi memang rumahnya besar. Kalau misalnya kita berada di situ ya, ya ukuran seperti rumah tinggal saja, nggak besar, bukan seperti balai desa atau apa gitu bukan. Ini rumah tinggal aja. Jadi kita bikin yang gampang tergapai oleh tangan gitu ya. Jadi kalau misalnya mau dibener-benerin atau apa itu mudah gitu di di maintain. Ini lokasinya. Nah, ini banyak tumpukan daun meriah yang tersisa, masih banyak. Terus, nah ini kondisi di depan dari Jalan Jurong Dagang. Ya, di bawah sini ada selokan gitu ya. Dan ini cukup dalam dan cukup lebar gitu. Jadi kalau misalnya kita mau jalan ke sana perlu ada jembatan. Ini tampak dari sebelah belakang ya, dari rumah tinggal owner. Jadi dari arah mana ya? Utara, selatan, barat, timur saya agak bingung ya. Ini dari sisi sebelah sininya lah ya. Sisi sebaliknya yang tidak ada selasarnya. Nah, gini. Ini penampilan si rumah Acehnya sendiri. Warnanya seperti itu. Nanti untuk tiang-tiangnya, kalau nggak warna hijau muda, dia warna kayu. Tuh. Terus, nah ini maksud saya, ini ada di halaman depan ya, seperti itu. Jadi kalau mau lewat nggak bisa longkang kaki aja, dia harus ada jalannya kayak jembatan gitu. Ini untuk rumah Acehnya. Terus material lantai yang ada di tapak saat ini adalah urugan pasir uruk ya. Di bawah pasir uruk ini ada tanah uruk, lalu ada pasir uruk, udah gitu doang. Seperti itu. Ini lebih ke pembangunannya ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Nah, ini rumah yang sebelah sananya. Yang ini rumah Acehnya ya, nggak terlalu jauh juga kan. Nah, seperti itu. Nah, yang agak kosong lahannya adalah yang di belakang rumah ini justru. Jadi itu masih tanah kosong yang ingin uh, diaktifkan ya. Jangan jadi hanya rumput saja, tapi kalau misalnya bisa bikin tanaman hias atau mungkin ada kolamnya sedikit, atau mungkin teman-teman berpikir oh ini ada tempat duduknya, atau mau bikin apa ide-ide lain yang menurut kalian menarik untuk di situ, atau mau ngusulin ide apa boleh di situ. Itu bisa didesain apa ya.
Oke, mungkin untuk gambar lokasi si tanahnya itu bisa teman-teman lihat di Instagram Bustan Studio ya. Di situ saya sudah post yang lebih jelas mengenai tapaknya. Ya, ini kalau misalnya teman-teman mau lihat rumah Aceh seperti apa. Oh ya, dan rumah Aceh akan difungsikan sebagai apa sih gitu kan? Mungkin informasi itu juga penting. Jadi rumah Aceh ini akan difungsikan sebagai ruang serbaguna sebenarnya. Ruang serbaguna untuk pertemuan-pertemuan. Misalnya kalau di Aceh ini biasanya suka ada perkumpulan apa ya? Ngumpul-ngumpul keluarga atau misalnya kenduri keluarga sih. Sebab ini kan nggak terlalu besar ya, kenduri misalnya. Jadi daripada kita membuat kenduri itu di rumah yang rumahnya juga yang di belakang itu nggak terlalu besar, nah kita uh, masukin ke sini kendurinya. Jadi di bawah sini yang tadi yang rumah tadi yang apa namanya? Yang rumah tambahan yang di bawah itu isinya ada satu kamar, satu dapur dan satu toilet. Nah, di situ kalau misalnya di sini ada kegiatan makan-makan, nah dapurnya bisa diambil dari bawah situ gitu ya. Jadi eh, apa namanya? Kegiatan eh, apa ya? Berkumpul keluarganya bisa di sini gitu ya dengan suasana yang eh, klasik gitu ya, kembali eh, ke apa namanya em, rumah zaman dulu lah ini kan ya, rumah adat ya. Jadi bisa merasakan suasana yang eh, enak, nggak seperti yang di kota gitu. Padahal ini memang di kota, cuman karena di samping-sampingnya masih ada pohon kelapa, kebunnya masih penuh dengan tanaman gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan eh, suasana yang apa ya bilangnya ya, asri atau apa lagi. Makanya bernostalgia lah kalau misalnya ada bapak-bapak ibu kami balik lagi ke rumah ini, bisa bernostalgia di sini, bisa makan di sini, bisa berkumpul, bisa mungkin kalau misalnya mau nginap gitu tengah-tengah sini masih bisa, kita bisa uh, berikan dia kasur. Atau kalau misalnya ada kegiatan kajian atau apa, nah itu bisa menggunakan ruangan ini gitu ya. Jadi tapi populasi apa sih kapasitas atau populasi kapasitas ya, kapasitasnya nggak terlalu banyak ini ya, kurang lebih hanya berapa orang, 30, sekitar segitu ya, 20 ke 30. Cuman kalau untuk mobil tadi melihat dari parkirnya sendiri udah sangat ini ya, sudah mepet banget. Mungkin parkir mobil nggak terlalu banyak, tapi kalau misalnya motor, mobil sebenarnya mobil masih bisa berparkir di luar kawasan ini sih. Jadi kalau misalnya mau pasang area parkir motor yang lebih banyak boleh juga, atau lebih taman lebih banyak boleh juga. Cuman sedapat mungkin bisa memberikan akses untuk 2 mobil masuk ke sini. Ya. Oke, ini jadi untuk fungsinya seperti itu ya, memang akan difungsikan, tapi bukan hanya sebagai ruang singgah, tapi cuma rumah singgah saja untuk mengadakan sebuah pertemuan atau kajian atau seperti itu. Oh ya, terus ngomong-ngomong tentang Bustan Studio juga, nah untuk daerah sini nih, kebetulan kalau Bustan Studio ini kan, kalau Bustan teman-teman tahu nggak Bustan itu apa? Bustan itu kan kebun ya. Bustan itu bahasa Arab, jadi dia kebun. Nah, studio ini kalau di Bandung dia sedang menggarap ini, cobain hidroponik gitu ya. Nah, jadi terus di sini uh, karena kita sudah sedikit memiliki ilmu tentang membuat hidroponik atau bikin apa tuh yang batang-batang paralon itu ya udah bisa gitu ya. Nah, mungkin mau diterapkan juga di sini. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman uh, punya ketertarikan yang sama nih mau ngedesainin hidroponik, nah boleh juga di sini karena di daerah yang belakang sini kebetulan sini dindingnya belum ada, katanya mau bikin apa ya? Uh, ya sesuatu yang bisa menjadi apa tanaman hidroponik kayak gitu.
atau ya, itulah. Pokoknya boleh diusulkan. Boleh mau tanam hidroponik, boleh mau tanam anggur, boleh mau tanam tanaman herba, boleh mau tanaman apa yang sayur-sayur itu yang kayak kencur apa gitu ya, boleh. Atau apa yang bagus ya untuk lanskap di sini gitu ya. Boleh diusulkan supaya kita juga masing-masing kita punya inspirasi ya. Oke, paling seperti itu. Ini mengenai lokasi. Apa tuh? Oke, ya ini tentang pembangunannya ya. Aduh ya ampun, ada foto saya lagi. Ya Allah banyak. Terus, kayaknya sudah cukup ini. Nah, ini view yang terbaik lah ya kalau dari sini. Nah, ini karena ruangan ini, area ini masih terlalu gelap ya, terlalu gelap. Kalau malam itu nggak kelihatan sama sekali. Nah, jadi mudah-mudahan dari desain teman-teman kalian bisa memberikan ide lighting untuk area ini baik di rumahnya ya yang menyoroti rumah lah ya, ya baik di rumahnya maupun di lanskapnya gitu. Jadi kalau teman-teman punya ide lighting yang bagus boleh diterapkan di desain kalian. Oke. Ya, kurang lebih seperti itu untuk lokasinya sudah saya jelaskan, untuk fungsinya sudah dijelaskan juga, untuk tanggal-tanggalnya sudah saya jelaskan, hadiahnya juga sudah teman-teman ketahui. Kira-kira apa lagi yang mau ditanyakan ya teman-teman? Sana. Ada yang ngechat nggak? Aduh, kok mati? Loh, kok mati? Tunggu, ini apa yang tershare nih di saya? Nah, untuk teman-teman yang udah daftar nanti akan saya kirimkan ini ya 3D SketchUp-nya. Terus mungkin setelah unwizing ini akan saya rampungkan sedikit tentang saya rampungkan dulu tentang apa yang sudah saya jelaskan tadi mengenai uh, tujuan lomba ini, lalu lokasinya di mana, fungsi ruang tadi sudah saya jelaskan, permintaan desain. Nah, ini nih ya, yang ini akan saya berikan listnya supaya teman-teman mendesainnya ada acuannya, jadi bisa mendekatkan dengan permintaan dalam lomba ini. Gitu. Unwizingnya hari ini, kita ada 2 unwizing ya. Hari ini yang pertama, nanti yang kedua, kalau misalnya teman-teman sudah mulai mendesain, mulai mengetahui, sudah mulai sedikit mempelajari, kemudian ada yang pengen ditanyain lagi, nanti kita akan unwizing yang kedua di tanggal 22 Januari, hari Minggu ya, tanggal 22 Januari hari Minggu, misalnya jam yang sama ya, jam 4. Habis itu untuk pengumpulannya kapan? Pengumpulannya adalah di tanggal 15 Februari. Insya Allah di tanggal 15 Februari. Tapi kita juga lihat kondisi ya, kalau misalnya apakah perlu ditambah waktunya atau kita sesuaikan pas 15 Februari. Nah, gitu ya. Kalau misalnya kita lihat, wah, udah banyak nih yang udah selesai nih desainnya, daripada kita berlama-lama ya sudah di tanggal 15 Februari. Begitu ya teman-teman, untuk penjelasan hari ini. Barangkali ada yang mau ditanyakan? Saya coba stop share dulu. Sampai saat ini berapa ya yang sudah ya, oke. Untuk pendaftaran, teman-teman bisa cek di Instagram Bustan Studio. Daftarnya melalui Google Maps. Google apa? Form ya, Google Form. Terus untuk kalau pertemuan-pertemuan unwizing akan seperti ini. Jadi linknya akan saya share di story. Terus kalau nggak ada satupun gunting ini juga akan kita record, dan jadi teman-teman yang nggak bisa mengikuti di hari ini, di jam ini kita bisa share mungkin ini recordingnya akan saya share di YouTube Bustan Studio ya, karena dia panjang ya, mungkin berapa jam? 1 jam ya kan? Ya seperti itu.
Kalau sudah ini yang saya lihat sudah daftar ya, ada Aksal, ada Jihan, ada Endri, ada Fadila, ada Tresna. Ini ya, yang Sadik itu ya. Mana ya? Terus Latifah, saya belum lihat. Kairo juga saya belum hafal sih siapa yang sudah daftar gitu ya. Nah, mudah-mudahan teman-teman semua yang ingin ikutin lomba ini bisa segera daftar. Terus supaya saya bisa kasih juga data tapaknya. Terus nanti kita ketemu lagi di Unwazing tanggal 22. Dan nanti kita lihat penjuriannya di tanggal 16 ya. Pengumpulan tanggal 15. Oke, gitu. Dari Kang Agung ada yang mau ditambahin? Apa penjelasan dari Kak Indah udah cukup jelas untuk di Unwazing yang pertama ini, atau dari Kang Agung mungkin ada yang Iya, insya Allah sudah cukup Tenda. Oke, jadi kalau misalnya dari penjelasan itu sudah bisa kita mulai untuk mendesain kan ya? Iya nih, diri tegap. Iya, betul. Jadi ya. Oke, kelihatannya sudah tidak ada lagi yang join, so kita bisa akhiri dulu ini Unwazing hari ini. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti Unwazing. Mudah-mudahan teman-teman mendapatkan info yang tepat sehingga bisa mulai mendesain tapaknya di lomba ini dengan baik ya. Semangat teman-teman supaya desainnya bisa menjadi pemenang. Oke. Kalau gitu saya tutup dulu. Ada yang mau tanyain lagi nggak? Ada yang mau tanyakan dulu dari teman-teman? Ya. Kelihatannya ada ya. Oke, kita tutup. Kita ucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih banyak teman-teman semua. Saya akhiri dulu Unwazing pertama ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tenda. Ya, terima kasih sama-sama semuanya. Stop recording.